Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi bakteri secara seksual. Nah, reproduksi bakteri secara seksual itu merupakan pertukaran materi genetik atau DNA yang disebut dengan rekombinasi genetik. Jadi, reproduksi seksual itu merupakan pertukaran materi genetik DNA atau rekombinasi genetik. Nah, jadi untuk reproduksi bakteri secara seksual itu dia ada terbagi atas 3. Yang pertama itu reproduksi seksual secara transformasi, kedua transduksi, ketiga itu ada konjugasi. Oke, kita akan bahas dari transformasi. Nah, proses transformasi ini dia itu merupakan pertukaran materi genetik. Jadi, proses pertukaran materi genetik ke dalam sel bakteri secara langsung. Secara langsung. Jadi, di sini proses pertukaran materi genetik secara langsung. Nah, jadi di sini ada sel bakteri. Nah, di sini ada DNA bebas, kemudian DNA bebas ini diambil oleh sel bakteri, lalu terjadi proses namanya rekombinasi DNA ke dalam kromosom. Nah, setelah itu terjadi sel rekombinan. Nah, jadi kata kuncinya di sini ada DNA bebas atau DNA yang dari lingkungan. Jadi, DNA ini ada sebuah protein lah di sini, protein. Jadi, protein di permukaan sel bakteri. Jadi, protein ini mengenali DNA jenis bakteri lain. Jadi, protein yang dapat mengenali DNA bakteri dari jenis lain. Kemudian contoh bakterinya itu misalkan Streptococcus pneumonia. Contohnya ada Streptococcus pneumonia. Jadi ini ya, kalau untuk transformasi dia secara langsung. Jadi dia mengambil DNA yang ada di lingkungannya. Jadi DNA bebas. Jadi untuk mengetahui mendapatkan DNA bebas itu ada protein. Jadi protein yang ada di permukaan sel bakteri ini itu dapat mengenali DNA bakteri dari jenis lain. Kemudian yang kedua itu ada transduksi. Jadi transduksi di mana transduksi ini merupakan proses pertukaran materi genetik dari satu bakteri ke dalam bakteri lain
satu bakteri ke dalam bakteri lain melalui perantara. Jadi ada perantaranya, yaitu bakteriofag. Nah, jadi ada bakteriofag. Perantaranya ada bakteriofag. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Jadi di sini ada sebuah bakteri. Bakteri ini menempel pada sel bakteriofag ini menempel pada sel bakteri. Kemudian terinfeksi lah. Setelah terinfeksi, kemudian ada yang terjadinya lisis atau pelepasan V. Kemudian bakteri tadi yang telah lepas kemudian reinfeksi lagi ke bakteri baru. Lalu terjadi sel rekombinan. Nah, yang perlu digarisbawahi, jadi nanti di sini ada virus. Ini virus ya, virus yang paling cocok. Jadi virus yang paling cocok itu adalah virus Vec temperat. Paling cocok itu virus Vec temperat. Itu virus apa? Jadi virus temperat ini artinya virus yang dapat melakukan reproduksi baik litik maupun lisogenik. Jadi reproduksinya bisa litik dan lisogenik. Oke. Contoh virusnya itu bakteri E. coli. Kemudian yang ketiga itu adalah konjugasi. Jadi konjugasi ini adalah proses pertukaran materi genetik secara kontak langsung antara bakteri yang berdekatan. Jadi antar bakteri berdekatan. Oke. Jadi kita garis bawahi, jadi bakteri yang berdekatan ya. Nah, di sini ada sel bakteri pertama, kemudian ada sel bakteri kedua, ada yang disebut dengan plasmid, kemudian terjadinya kontak antara dua sel. Jadi kopi plasmidnya itu berpindah. Jadi dari sel bakteri pertama ke sel bakteri kedua. Nah, terjadilah di sini dua sel yang mengandung plasmid. Nah, perlu digarisbawahi juga di mana ada jadi di sini bakteri yang melakukan reproduksi secara seksual melalui konjugasi ini, bakterinya itu kalau bakteri jantan memiliki yang namanya pilus. Jadi pilus ini fungsinya untuk menempel pada betina. Oke. Contohnya itu bakteri Salmonella typhi. Oke, jadi
Kita lihat lagi ya perbedaannya. Jadi kalau untuk transformasi itu dia secara langsung. Jadi dia punya yang namanya protein lah yang dapat mengenali DNA bakteri dari jenis lain. Itu adalah satu cirinya. Kemudian kalau untuk transduksi, dia itu pertukaran materi genetik melalui perantara bakteriofag atau virus. Jadi di sini cirinya itu virus yang paling cocok itu adalah virus Vec temperat. Jadi bisa melakukan reproduksi secara litik dan lisogenik. Kemudian yang ketiga konjugasi itu proses pertukaran materi genetik. Dia langsung antara bakteri yang berdekatan. Jadi nanti bakteri yang berdekatan itu kalau jantan itu memiliki ciri-ciri memiliki pilus. Pilus itu berfungsi untuk menempel pada betina. Oke. Kali ini terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.